Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najib Ziki Gemilang dengan NPM 2478204. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk mata kuliah pemrograman jaringan 2, yaitu tentang di lab 13, yaitu State-Based Network Automation and Compliance. Yaitu di sini ada tujuannya sendiri memahami konsep state dalam otomasi jaringan dan bagaimana menerapkan menggunakan Ansible. Terus mahasiswa itu mampu melakukan development konfigurasi secara deklaratif pada perangkat jaringan VLAN dan interface. Mahasiswa dapat melakukan pengambilan aktual state perangkat menggunakan Ensemble State, dan mahasiswa itu mampu menyusun dan menjelaskan script komplit untuk membandingkan state dengan kondisi aktual perangkat, dan mahasiswa dapat menghasilkan laporan compliance sesuai konfigurasi. Nah, ini kita di sini kita di sebuah video menampilkan dan menjelaskan setiap script yang digunakan. Ada inventory.yaml, disaster.yaml, deploy config.yaml, getterpack.yaml, dan checkcompile.yaml. Ini punya saya sudah selesai membuatnya. Nah, yang langkah pertama di sini kita akan menyiapkan topologinya. Topologi seperti ini. Di sini kita menggunakan net ini sebagai internet, ada router, internet switch, dan docker. Nah, topologi sendiri ini di sini di router 1. Jadi di router kita hanya mengkonfigurasi itu di router dan di switch ini saja, mengkonfigurasi SSH dan mengkonfigurasi IP DHCP. Nah, internet switch ini nggak usah dikonfigurasi, dia itu sebagai bridging layer 2 antar node-nya. Terus lalu kita akan ke Docker. Nah, caranya router dan switch ini dia itu langsung dapat IP-nya otomatis ya karena DHCP. Untuk IP router sendiri yaitu kita akan ping sendiri 10.0.37.235. Inilah kita dulu clear ping. Do you want to ping broadcast? Baik. Ini kita kan saya menghapus konfigurasi sebelumnya ya untuk menghapus log IP loopback sama VLAN. Lagi. Nah, berhasil ya ngeping ke router, dan kita coba masuk ke SSH-nya sendiri. Oke, di sini kita berhasil masuk ke SSH. Kita lihat nih, kita belum ada apa-apa, belum ada. Nah, hanya ada IP dari internet 0/0 yang di DHCP. Exit, clear. Itu kita coba ngeping ke switch yang bawah. Oke, berhasil. Terus kita coba masuk ke saya. Oke, berhasil. Kita show brief. Nggak ada ya, masih default. Oke, keluar. Kita sekarang setelah pastikan semua perangkat kelihatan memiliki IP yang valid dan dapat ping ke di SSH udah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah 2, itu kita disuruh membuat inventory perangkat dan desire state. Jadi buat file internet daftar switch dan router pada topologi yang akan di manage. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Masuk dulu ke lab 13 disable dulu kan di inventory.yaml. Nah, di sini tuh ada berisikan dua grup ya, yaitu grup router dan grup switch. Jadi grup router sendiri ini berisi R1 dengan berisi hostname R1 dengan IP
10.0.1.1.235 dan di grup switch dia juga sama, dia ada hostname-nya S1 dan berisikan IP 10.1.1.3.7.75. Nah, setiap host ini tuh punya informasi login user, login password, login admin, dan juga koneksi network CLI dan Ensemble Network dan tipe OS-nya ya, Cisco, iOS, sama iOS. Nah, di switch juga sama, dia ada login user, login password, dan juga Ensemble connection network-nya, terus tipe iOS-nya ya. Sudah clear, ini adalah inventory-nya. Ingat sekali lagi, Eternal switch ini tidak dikonfigurasi apapun, karena dia hanya bridging, menyambung ya, menyambung antar node. Yang kedua, ada isi dari desired state.yaml, ya. Itu ada hostname, ada switch, ada router. Jadi file ini tuh berisi konfigurasi yang kita inginkan ya. Nah, pada bagian switch tuh kita menginginkan mendefinisikan dua VLAN yang wajib ada di switch, yaitu ada VLAN 24 dan VLAN 2024. Nah, ini VLAN ini tuh diambil dari 2 dan 4 digit terakhir NPM saya. Nah, untuk bagian router sendiri, kita di sini mendefinisikan satu loopback yang harus ada di router, yaitu loopback 24. 24 dengan IP 10.24.24.1/32. Ya, jadi mulai sekarang, jadi ini tuh kita kalau konfigurasinya tuh diarahkan dengan file desired state.yaml ini. Jadi gampang gitu. Clear. Nah, yang selanjutnya setelah kita buat inventory.yaml dan desired state, nih kita akan menyusun script konfigurasi untuk dengan nama deploy config YAML untuk mengirim konfigurasi ke switch dan router. Jadi config deploy ini itu akan ya membuatnya menjadi yang kemarin match ya, yang mengubah semuanya. Jadi untuk kita deploy config YAML, ini kalian bisa lihat ini. Playbook default config itu dipakai untuk mengirim konfigurasi ke switch dan juga router. Di bagian atas tuh ada parse file nih di state.yaml, yang artinya semua variabel tuh diambil dari file desired state.yaml yang saya buat tadi. Terus yang task pertama ada name configuration VLAN on switch, yaitu artinya task ini tuh dijalankan pada host yang termasuk grup switch, yaitu switch 1. Dan juga modul yang dipakai itu udah Cisco iOS VLANs ya. Nah, terus di sini dia akan melakukan loop VLAN yang artinya kita melakukan perulangan untuk setiap item yang ada di list switch.VLAN di desired.yaml. Nah, di dalamnya ada name, ada VLAN.id yang kita buat tadi. Yang task kedua ada configure loopback interface on router. Jadi hanya jalan di grup router, sudah pasti menggunakan modul Cisco iOS interface. Nah, lagi-lagi pakai loop dan Jinja 2. Dengan pola seperti ini, kalau nanti kita ganti VLAN atau loopback di desired.yaml, playbook-nya itu akan mengganti otomatis mengikuti tanpa kita perlu mengubah lagi ya. Nah, keluar, kita akan menjalankan. Kita akan menjalankan dengan Ansible, udah pasti Ansible playbook di inventory.yaml deploy config.yaml. Enter. Nah, di bagian vericap sendiri, kita lihat ada status change di S1, ada 2, change VLAN 2024 sama 24, dan di S1 ada juga di change di S1 item loopback. Jadi dia memang
dia membuat konfigurasi baru yang dikirim melalui Ensemble, yaitu menambahkan VLAN 24 dan 2024 di switch, serta membuat loopback interface di router. Kita lalu jalankan sekali lagi. Nah, kita lihat hasilnya. Ini udah oke, nggak ada status change. Nah, ini nggak ada status change ya, karena konfigurasi actual state-nya itu sudah sama dengan di saya state, tidak ada perubahan lagi. Ini menunjukkan bahwa playbook yang saya gunakan itu bersifat idem 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 konten dijalankan berkali-kali, tidak akan mengubah apa-apa kalau state-nya sudah benar. Nah, sekarang kita klik dulu, kita lanjut ke langkah 3 yang ini membuat Jinja Template Engine, yaitu Jinja merupakan salah satu cara membuat konten animasi pada Python. Pada YAML file Jinja 2 dimulai dengan kutip 2 dan double parent lalu diisi dengan variabel listrik dari di post.yaml ya. Nano post.yaml. Jadi playbook post.yaml itu digunakan untuk merekam kondisi aktual perangkat setelah kita deploy konfigurasi. Nah, pada bagian IO switch, pada bagian text yang ini, text switch, jadi IO switch itu mengambil informasi seperti hostname, versi versi iOS dan serial numbernya from switch. Nah, di text iOS command sendiri yaitu ada menjalankan perintah show VLAN brief untuk menampilkan perintah kita akan menjalankan show VLAN brief, hasilnya akan disimpan pada variabel VLAN output. Terus mengubah semua set fake, menggabungkan semua informasi itu dalam satu dictionary di device hosted, dan terakhir dengan task copy yang didelegasikan ke localhost untuk disimpan filenya ke JSON dengan hostname fake JSON. Nah, bagian router juga mirip sama, dijalankan dengan show IP interface brief ya. Nah, ini tuh kita akan menyimpan yang ke ini tuh kita akan menyimpan file dari router 1 dan switch 1 tuh ke dalam file JSON. Sekarang kita coba saja ya, table playbook ini inventory.yaml posted.yaml yang kita buat. Dia menyimpannya satu localhost. Terusnya change ada 4, kita lihat sebelumnya kan nggak ada ini file, harus kita lihat tadi pas sebelum kita melakukan post.yaml tuh sebelum ada R1 fake JSON dan S1 fake JSON ya. Tapi karena kita sudah melakukan post.yaml, jadi S1 ini udah muncul. Jadi kita lihat ini isinya apa sih? Jadi isinya sendiri ini adalah file JSON untuk R1, dia menampilkan show IP interface brief, dan untuk sama juga di S1 sendiri di switch 1 dia menampilkan ini ya, menampilkan file JSON-nya, yaitu untuk show VLAN brief-nya. Oke, ini clear. Yang terakhir yang langkah keempat, kita membuat ini tadi dong, salah kan? Ya, kita membuat ini post state while ini jadi kita masuk ke langkah keempat, bukan langkah yang ketiga. Jadi dia yang tadi melakukan menambahkan file JSON untuk R1 dan S1. Yang langkah kelima yaitu compliance script. Jadi kita akan memeriksa kesesuaian terhadap, jadi itu kayak memeriksa apakah sudah ada sudah benar R1 S masuk ke nano compliance ini. Nah, script ini tuh tugasnya untuk mengecek apakah konfigurasi yang ada di perangkat itu sudah sesuai dengan design state.yaml-nya. Pertama kita akan membaca
desire_state.yaml untuk target konfigurasinya sendiri. Lalu script akan membaca semua file hostname tag JSON nih yang kita buat di post_state.yaml, dia itu akan mengambil actual state yang diambil dari perangkat. Untuk setiap device, script itu akan membandingkan hostname aktual dengan hostname yang seharusnya. Kalau device adalah switch, hostname-nya diawali dengan S1. Kalau script akan mencari ID VLAN 24 dan VLAN 2024 apakah sudah muncul di seluruh VLAN div. Kalau device adalah router, hostname-nya udah pasti diawali dengan R, dan script akan mencari apakah nama lebih 24 dan IP 1024 itu ada muncul. Ini nggak hanya diawali S, tapi diawali S1 ya, S1 dan R1. Nah, dan hasilnya kalau tidak itu dia akan ngecek apakah berhasil. Ini. Dan juga compile. Nah, hostname R1 udah oke, loopback-nya ada di router berarti sudah ada. Terus untuk device-nya hostname sendiri di S1 udah benar, oke, VLAN 24-nya sudah ada di switch. Nah, di sini terlihat bahwa R1 dan S1 sama-sama compliant ya. Nah, yang terakhir ada langkah terakhir itu ada state brief, yaitu kita akan melakukan dua perubahan yang merusak konfigurasi yang telah di-deploy, misalnya menghapus salah satu pilihan pada switch atau mengubah hostname router, lalu jalankan script getterfake YAML yang dilanjutkan dengan script compliance.yaml amati hasilnya. Jadi kita kita akan mengubah, misalnya kalau kita ganti host di hostname di router satu ini, apakah nanti ada perubahan di compliance-nya, terus kita uh, menghapus VLAN 24 nih di switch itu, apakah ada perubahan saya kita melakukan compliance report-nya, apakah ada error. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke FSH, dulu 10.0.7775. Jadi kita akan menghapus VLAN 24 ya, VLAN 2024 yang ada di switch. Show VLAN brief, VLAN 2024 gak ada dari VLAN 24. Exit player, habis masuk ke 235 itu router in show config, kita ubah namanya hostname, kita R1 tambahin brief. Ini bisa bahas ini and kita WR, kita exit clear. Nah, sebelum kita melakukan ini, kita akan menghapus dulu file dari JSON ya, file dari fake JSON-nya sendiri kita hapus dulu. Nah, ini udah hapus. Sekarang kita akan melakukan perubahan dulu dengan cara kita deploy dulu ya, deploy disable itu nanti kalau juga sama baik sama dia kita akan mendeploy itu ngebuat salah ini kita malah ngebuat ya. Dia malah nambahin. Udah salah kita masuk lagi ke ini, kita hapus lagi. Ini malah nambahin. Oh, VLAN
2024 it and MR dulu show film brief. Tadi dia mau nambahin. Hmm, udah hilang ya. Exit. Clear. Terus kita akan langsung saja tambahin ini ya. Ini ada blok visualnya. Stable, playbook, min key, inventory yang postset.yml aja langsung. Jadi kan kita mengubah file text JSON-nya ya. Jadi kalau kita deploy malah ngebalikin karena ini udah change ya. Terus kita akan melakukan Python 3 compliant. Nah, di sini ada fail bulan 2002 tidak ditemukan di suite, tidak compliant. Terus hostname R1 tidak ada di step.yml, tapi loopback sama bulan 24 tuh ada ya, karena kita hanya mengganti hostname dari R1 dan mengurangi menghapus bulan 2024 di suite-nya. Jadi pesan ini tuh langsung tahu, pesan itu jadi tahu ya. Jadi eh, bulan 24 2024 yang di state hasilnya berubah, jadi state compliance ini membantu untuk mengidentifikasi perbedaan antara di state dengan actual state tanpa harus cek running config-nya. Jadi mungkin itu saja untuk penjelasan lab 13. Kalau ada salah saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.